Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Sebelumnya kami disclaimer dulu ya. Kami mohon maaf kalau suaranya agak bindeng, soalnya lagi kurang sehat nih. Tapi ya lanjut aja ya. Kita mulai dari Timnas Indonesia dulu nih. Yang minta kami mengomentari soal Indonesia lawan Libya. Kami no comment ya soal 2 kali kalah lawan Libya. Sebab sebenarnya ya, permainan Timnas Indonesia di laga kedua kemarin itu lebih bagus sih. Cuma ya itu kekurangannya tetap ya ada di lini belakang dan lini depan. Lini belakang kita tahulah di 2 laga kemarin ya semua backnya blunder mulu. Nah lini depan ya nggak ada orang di lini depan. Bahkan pelatih Timnas Libya sendiri ngasih saran sama Sintayong kalau pengen bisa menang lawan Irak, yakni perbaiki lini belakang dan lini depan. Nah silahkan dengar sendiri pernyataan Milton ya. I know that several of your players are playing in Europe. They are really showing that press resistant. They are not under the pressure in any situation. They are playing well. They are giving good. And I believe in perfect balance between players that are playing in Europe and players that are playing in Indonesia is in the best formula for your national team. And I really wish you all the best. You are having some defensive problems because when you concede in 2 matches, 6 goals, you have defensive problems. And also you have problem in finishing aspect from a point that your finishings and your positionings with attacks from the side are not appropriate so that you create more chances from that point. Now one crucial thing is that coach has space before the first match against Iraq in Asian Cup to keep it tight at the back and Kami setuju sih dengan pernyataan pelatih Libya ini sebab jelas terlihat ya bagian mana yang jadi titik terlemah di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Libya tahu timnya atau pemainnya ini nggak akan sanggup menghadapi pemain Indonesia yang main di Eropa. Sebab para pemain ini tuh tangguh, yang otomatis yang diserang oleh pemain Libya adalah bagian terlemah Timnas Indonesia, yakni sisi kiri dan kanan yang ditempati Yaakob Sayuri dan Pratama Rahan alias duo lokal. Dan terbukti saat duo lokal ini diserang maka mereka akan gugup yang akhirnya bikin kesalahan. Ya seperti yang dilakukan oleh Rizky Ridho, salah passing. Dan kita di laga ini, kita sebagai orang awam yang melihat pertandingan pun pasti bisa merasakan dan melihat perbedaan yang sangat mencolok antara pemain keturunan dengan para pemain lokal murni. Para pemain keturunan nggak ada yang cengeng, fight, tarung, hantam. Tapi kita lihat para pemain lokal kita, senggol sedikit jatuh, ngarepin wasit niup pelanggaran. Nah hal-hal yang seperti inilah yang harus dikurangi. Sebab di kancah internasional lu nggak bisa harapin wasit ngasih hati sama lu. Lu harus tarung dan habis-habisan mainnya. Kami melihat di laga kedua kemarin cuma 1 pemain lokal murni kita yang tampil cukup apik dan hampir menyamai performanya dengan para pemain keturunan, yakni Yaakob Sayuri. Ngotot, lugas, cepat dan gak cengeng. Yang lain ya gitu-gitu aja. Witan dikit-dikit jatuh, Lino kebanyakan gocek terus salah passing, Arhan giliran naik telat turun. Ya emang sih di sini terlihat jelas, terbukti deh cara main di liga itu pasti akan kebawa ke timnas. Kalau di liganya main lembek dan selalu diuntungkan sama wasit dan selalu dibelain sama wasit, maka akan kebawa ke timnas, yang di timnas pun akan jadi lembek. Tapi kalau di liganya udah keras, di timnas pun akan keras. Dan para pemain pun ini akan bermain dengan kekuatan mereka seperti yang main di liga. Perbedaan kedua yang sangat mencolok adalah di sisi mental. Para pemain lokal kita biasanya kalau habis dihujat pasti akan down dan mainnya loyo. Tapi beda dengan para pemain keturunan. Kita kasih contoh Jordi Amat. Di beberapa laga Jordi ini dikritik bahkan dihujat habis-habisan. Bahkan di laga pertama lawan Libya Jordi ini pun dihujat sebab melakukan blunder. Tapi apa? Pemain keturunan seperti Jordi ini cepat belajar. Dia ini nggak down. Terbukti di laga kedua Jordi justru sering menjadi penyelamatan pemain yang paling tenang di lini belakang timnas Indonesia.
Makanya inilah yang dicari sebenarnya dari pemain keturunan untuk disebarkan atau ditularkan pada para pemain lokal murni kita, yakni mental dan gak cepet down. Dan semua juga tahu, bahkan orang-orang yang ngakunya lokal pride pun tahu ini yang dicari. Mereka itu tahu kelebihan dari pemain keturunan dibanding pemain lokal. Tapi lantaran orang-orang yang ngakunya lokal pride ini punya maksud tertentu di balik setiap aksinya mengkritik timnas, yang akhirnya hal-hal positif atau kelebihan-kelebihan para pemain naturalisasi atau keturunan ini seolah ditutupi sama mereka. Lucu banget buat kami kalau masih ada yang mendukung tim lokal pride. Lanjut ya, ini ada yang nanya nih, Bang, katanya di bulan Januari nggak boleh ada kegiatan sepak bola sebab ada kampanye pemilu. Kok Liga 2 dan 3 boleh jalan sih? Oke, kami pun awalnya bingung kenapa Liga 2 dan 3 bisa jalan. Padahal Ketum PSSI udah mengatakan jika di bulan Januari ini nggak ada kegiatan sepak bola. Dan akhirnya kami pun ya nanyain langsung deh sama Ketum PSSI dan ini jawaban dia. Betul, memang di bulan Januari ini adalah puncaknya masa kampanye politik dan pemerintah sudah memberikan perintah tidak boleh ada kegiatan olahraga apapun. Tapi masa kampanye itu kan ada waktu-waktunya. Nah, di saat tidak ada kampanye itulah kenapa Liga 2 dan 3 nggak dijalankan saja. Sebab Liga 2 dan 3 harus kelar lebih cepat. Sementara Liga 1 di stop total sebab demi kepentingan tim-tim Liga 1 juga. Kan pasti ada klub-klub yang pemainnya dipanggil timnas dong. Jadi daripada nantinya ada klub yang ngegerutu sebab pemainnya habis lantaran dipanggil timnas, ya sudah kita stop aja sekalian, ujar Erick Thohir yang kami hubungi melalui sambungan telepon. Jadi intinya gini deh, kenapa Liga 1 ini di stop lama tapi Liga 2 dan 3 tetap jalan. Ini cuma asumsi kami aja lo ya. Selain masa kampanye, juga PSSI ini tuh takut ada klub yang protes dan minta pertandingannya ditunda sebab pemainnya banyak yang hilang karena dipanggil timnas kayak yang udah-udah gitu. Kan yang udah-udah juga kayak gitu, ada klub yang minta pertandingan lawan Anu ditunda aja dulu deh sebab pemain kami ompong dipanggilin ke timnas. Akhirnya banyak pertandingan yang ditunda, ya daripada gitu mending stop aja semuanya. Mungkin gitu kali ya. Tapi ya nggak tahu juga deh. Kan sepak bola kita emang aneh. Jadi ya nggak usah heran kalau yang bikin peraturannya itu justru yang melanggar peraturan. Udah nggak aneh di liga kita mah. Dan ternyata saat Liga 2 dan 3 dijalankan, ini banyak banget kejadian memalukan. Tapi kami nggak mau bahas, capek ngebahas itu. Sebab ya kami tahu akar masalahnya itu cuma dua. Yang pertama wasit, yang kedua mental tarkam para pemainnya. Ya wis, akhirnya ya gitu deh. Kita lanjut ke berita klub dari Persib. Persib Bandung resmi memakai Stadion Sijalak Harupat sebagai markas utama di lanjutan Liga 1 musim ini. Hal ini disebabkan Stadion GBLA direnovasi cukup banyak. Sebenarnya SJH pun akan direnovasi sih, tapi jadwal renovasi SJH ini tuh di akhir tahun 2024 atau mungkin di pertengahan tahun 2024, yang artinya SJH ini masih bisa dipakai dulu sebab ya nggak terlalu banyak juga yang harus direnovasi di SJH. Nah, ini ada anekdot nih yang bilang selama Persib pindah-pindah markas dalam satu musim maka Persib nggak akan jadi juara. Emang iya gitu? Di 2014 saat terakhir kali Persib juara, Persib sama sekali nggak pindah kandang loh. Dari awal musim sampai akhir musim tetap di SJH yang akhirnya juara. 2015-2016 gak usah disebut lah, acak hadut sepak bolanya. 2017 sama, Persib pun main di dua stadion sebagai markas mereka. 2018 apalagi Persib sampai diusir ke Batakan. 2019 sama, Persib pun pakai dua stadion dan gak juara juga. Dan di dua musim terakhir kita tahu liga acak-acakan sebab ada yang namanya sistem bubble. Dan selama itu pula Persib gak bisa raih juara.
Dan musim ini pun kejadian lagi. Udah nyaman main di GBLA, malah direnovasi dan pindah ke SJH. Lalu apakah ini akan jadi dejavu yang akan terus terulang? Sebagai catatan, GBLA belum pernah hadirkan juara bagi Persib, sementara SJH sudah pernah hadirkan juara bagi Persib. Lalu, apakah emang seharusnya sejak awal musim Persib ini mainnya di SJH ya? Gimana menurut kalian? Sebab selama Persib pakai GBLA, pasti ada aja masalah loh. Ya itu sih cuma asumsi kami loh ya. Dari Persebaya, baru 2 hari melatih, Paul Munster sudah mulai tahu sedikit banyaknya tipikal para pemain Persebaya, khususnya para pemain asing. Dari 6 pemain asing saat ini ya, ada 2 nama yang jadi sorotan, yakni Dusan Stevanovic dan Paulo Henrique. Bahkan Paul Munster saat pertama kali datang ke Persebaya langsung bicara pada Paulo Henrique. Saya tahu kamu dan saya lihat kamu cetak 1 gol lawan Persis Solo, tapi gol itu gol hantu, itu tidak sah. Saya tidak suka kamu, ujar Paul Munster pada Henrique sambil tertawa. Sementara untuk Dusan Stevanovic, Paul Munster mengatakan dia ini telat respon alias tell me. Sebenarnya Dusan ini pemain bagus menurut Munster ya, tapi Dusan ini terlalu sering kehilangan fokus, bahkan staminanya pun sangat payah. Nah lo, baru 2 hari ngelatih udah tahu aja tipikal para pemain. Lalu apa yang jadi kelemahan utama Persebaya menurut Paul Munster? Menurut Paul Munster, yang paling utama di Persebaya kelemahannya adalah fisik serta kelenturan tubuh. Menurut Munster, para pemain Persebaya ini ibarat kakek-kakek yang kaku dan loyo. Maka inilah yang pertama kali akan dibenahi oleh Munster. Iya sih, emang kelihatan banget saat di Bayangkara FC juga. Saat Paul Munster latih Bayangkara, pemain Bayangkara ini seolah nggak ada capeknya, lari terus. Dan mungkin inilah senjata utama Paul Munster dalam melatih, yakni fisik yang kuat. Paul Munster punya kurang lebih waktu 1 bulan buat benahi fisik para pemain Persebaya. Jika berhasil, maka bukan nggak mungkin Persebaya bisa melesat di akhir kompetisi ini. Dari Persija, Indra Syafri di Timnas U20 baru saja memanggil 1 lagi pemain keturunan, yakni keturunan Sudan. Dia adalah Mesal Hamzah Basir Osman. Ternyata Mesal ini adalah pemain Persija yang dititipkan ke Asiop di Liga 3. Persija senang bukan main pemainnya ini dilatih oleh Indra Syafri, sebab jika sukses di Timnas Indonesia, maka Mesal akan jadi pengganti Syahrian Abimanyu di lini tengah Persija. Di sisi lain, ada isu yang berkembang jika manajemen Persija kabarnya tertarik pada striker Gaek milik Al Ahli Tripoli yang juga pemain yang mengacak-ngacak pertahanan Timnas Indonesia saat lawan Libya, yakni Ahmed Ekrawa. Namun kabarnya bukan Thomas Doll yang menginginkan Ekrawa, tapi justru manajemen Persija. Tentu saja yang dilihat adalah harga. Ya, harga Ekrawa cukup murah, yakni sekitar 849 juta aja, alias nggak sampai 1 M cuy. Tapi Thomas Doll tetap kekeh nggak mau, sebab Ekrawa ini dianggap sudah tua, yakni 34 tahun, dan belum tentu bisa cocok main di Liga Indonesia. Thomas Doll tetap ngotot ingin dapatkan pemain Union Berlin Jerman, Kevin Behren. Tapi ya kita tahulah harga Kevin ini cukup mahal, 69,5 miliar gitu loh. Ya mana sanggup Persija penuhi ini.